satu sama lain. Maka kalau kesadaran ini dibangun kepada para suami istri, saya yakin keinginan untuk cepat berpisah, keinginan untuk cepat mengakhiri sebuah relasi, akhirnya tidak begitu saja mudah gitu. Jadi tidak mudah dipatahkan oleh konflik, oleh perbedaan, oleh ketidakcocokan gitu ya. Semoga memberi masukan. Terima kasih. Terima kasih Romo. Jadi tadi Romo menekankan bahwa pentingnya hubungan antara suami istri ini, Romo ya, bahwa ini menjadi pilar untuk bisa mempunyai keluarga yang bisa menjalankan perannya ini dengan baik, gitu ya. Apalagi kita tadi sempat dengar banyak sekali angka perceraian, dan apabila dari hubungan antara suami istri ini tidak segera diperbaiki, ini akan sangat berdampak sangat buruk nanti untuk kedepannya, apalagi nanti apabila sudah punya anak gitu ya, bagaimana dia bisa memberikan pengasuhan cinta tadi, dan itu akan dampaknya sangat melebar. Dan mungkin tadi juga bisa dikaitkan dengan resilience gitu ya, jadi bagaimana pasangan ini tuh bisa bertahan walaupun dengan begitu banyaknya perbedaan pendapat gitu ya Romo ya, adanya banyak sekali perbedaan, tapi bagaimana mereka ini tetap bisa kuat untuk bisa menghadapinya bersama, begitu Romo. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak untuk pendapatnya, Romo. Oh, baik, apakah ada yang ingin langsung menambahkan atau melanjutkan apa dari Romo, atau mungkin dari melihat dari sisi yang lain, yang dari keluarga? Boleh sekali. Kami persilahkan. Di sini kami melihat ada dari perwakilan IPK, Ibu Amanda. Terima kasih, Ibu, telah hadir. Kemudian ada Dokter Dian. Selamat malam, Dokter. Wah, di sini banyak ada Ibu Ratu dan Ibu Nina dari perwakilan IPK. Ada dari, wah oke baik, dari Rise Up. Oke, silahkan Mbak Ibu Hadiana, boleh memberikan pendapatnya. Iya, selamat malam Mbak Luisa. Ya, selamat malam. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Sebentar, saya lower hand dulu. Oke, ya, terima kasih sebelumnya kesempatannya. Malam ini saya mewakili grup diskusi Rise Up, Afi. Jadi, Rise Up ini kan sebenarnya kelompok dukungan untuk single mother ya Mbak ya. Dan selain menjadi single mother, saya 5 tahun menjadi single mother dan sudah 3 tahun menjadi pendamping juga di salah satu komunitas lainnya. Yang saya lihat, kita sering lebih concern ke angka perceraiannya, tapi kita jarang banget melihat bagaimana di luar angka perceraian itu sebenarnya PR yang lebih penting adalah bagaimana pernikahan itu bisa berjalan dengan semestinya. Banyak sekali pernikahan yang nggak berakhir dengan perceraian, tapi sebenarnya itu berjalan otodidak aja gitu, disfungsional. Banyak banget teman-teman yang datang ke komunitas itu sebenarnya sudah berada pada posisi yang pernikahan yang sebenarnya disfungsional, tapi tidak berani mengakhiri pernikahan karena stigma, karena kondisi ekonomi, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya perceraian itu hanya ujungnya, tapi di luar itu sebenarnya kualitas hubungan pernikahan di Indonesia itu kayaknya semakin menurun gitu, mengalami degradasi. Kalau boleh dibilang, garis besarnya satu, ya kurangnya komunikasi gitu. Kadang-kadang kita menikah dengan ekspektasi-ekspektasi tertentu yang sudah dicitrakan oleh masyarakat, seolah-olah suami dan istri sudah punya peran tertentu yang dikotak-kotakan. Tapi ketika pernikahan itu berjalan, nggak dikomunikasikan lagi, ketika harapan-harapan itu nggak sesuai dengan ekspektasi-ekspektasi, itu nggak sesuai dengan kondisi yang nyata gitu. Kan sebenarnya pernikahan itu tetap kerjasama ya, kerjasama dua belah pihak. Yang namanya pernikahan itu bahtera gitu kan, yang dua belah pihak ini mesti sama-sama sejalan. Gimana cari jalan tengahnya gitu kan. Ada masalah ya dikomunikasikan, tapi mayoritas
itu berhenti gitu loh. Komunikasi itu berhenti terjadi di antara pasangan khususnya ketika sudah mempunyai anak ya, di mana waktu untuk quality time bonding antara suami istri itu makin berkurang. Pasangan suka lupa bahwa setelah menjadi orang tua, mereka itu tetap menjadi pasangan. Nah, yang jalan kadang-kadang cuma fungsi sebagai orang tuanya nih, partner. Itu pun mayoritas hanya fungsi, bapaknya fungsi menafkahinya, ibunya fungsi membesarkan. Tapi gimana mendidik anak dengan cinta, gimana mendampingi anak-anaknya dengan hadir utuh gitu sebagai orang tua, itu jarang ada gitu sekarang. Orang tua sudah sibuk dengan dunianya masing-masing, masing-masing sudah merasa berjalan dengan kegiatannya sehari-hari yang akhirnya sibuk gitu bonding antara suami istri, antara suami istri juga lupa bahwa mereka itu tetap butuh quality time berdua gitu kan, bahwa manusia itu tumbuh, dan mungkin dulu kita kenal versi suami kita yang dulu gitu, versi pasangan kita yang dulu, tapi tiap orang kan tumbuh, mungkin kita nggak kenal lagi gitu sama versi pasangan yang sekarang, dan kita lupa menjalin koneksi itu kembali, sampai akhirnya ya udah jalan gitu aja, kemudian tumbuh kekecewaan karena ekspektasi itu nggak sesuai dengan kenyataan, tapi tidak dikomunikasikan. Akhirnya kalaupun nggak cerai, ya udah jalan gitu aja gitu. Dan saya rasa ini salah satu nilai yang tetap yang harus balik lagi dikomunikasikan ke pasangan-pasangan ya, bahwa kita menikah itu nggak sekedar untuk membesarkan anak, nggak sekedar untuk membuat keturunan, nggak sekedar itu gitu loh. Kita menikah itu artinya hidup bersama partner gitu kan, yang artinya mau sama-sama belajar, mau sama-sama tumbuh, mau sama-sama terus saling mengenal, mau sama-sama saling memahami kekurangan masing-masing, sehingga ketika ada hambatan di depan, ya itu us against the world gitu, nggak akhirnya kita versus pasangan. Saya rasa mungkin itu yang harus balik diingetin lagi ke pasangan-pasangan ya, Mbak Tita ya. Luar biasa sekali. Terima kasih Bu Hadiana yang telah mau sharing bagaimana kualitas pernikahan ini yang lebih kepada hubungan dari suami istri itu yang tadi sempat juga kita bahas, ternyata itulah yang terpenting. Jadi bukan kepada berapa gitu ya banyaknya perceraian, tapi dari apa yang menyebabkan suatu keretakan di dalam hubungan. Dan sepertinya ketika bahkan tadi setelah memiliki anak, kualitas dari hubungan antara suami istri itu terlihat semakin kurang baik gitu ya. Jadi bagaimana bisa menjalankan tadi mungkin peran dari cinta, bagaimana memberikan pengasuhan yang baik kepada anak kalau misalkan hanya satu yang berperan. Kalau misalkan kita ternyata kalau di dalam keluarga, bagaimana antara pasangan ini perlu namanya berkolaborasi, bekerja sama, tanpa juga mengesampingkan bagaimana kualitas hubungan itu terus juga perlu dipupuk gitu ya. Jadi tidak bisa hanya memikirkan bagaimana mungkin peran yang menjadi sebagai orang tua, tapi bagaimana peran saya sebagai seorang istri atau peran saya sebagai seorang suami. Terima kasih banyak Ibu Hadiana untuk sharingnya dan pendapatnya. Apakah dari ibu bapak yang lain ingin juga melanjutkan, menambahkan, atau mungkin memberikan perspektif yang baru untuk dalam tema keluarga ini? Mungkin kami persilahkan. Di sini kita kehadiran juga dari perwakilan dari Panti Asuhan Vincenzius Putri, Bu Pur. Selamat malam, terima kasih sudah hadir. Ibu Pur mau memberikan sharing dulu terkait dengan tema keluarga ini. Mohon maaf Ibu, sepertinya suaranya belum terdengar Ibu.
Ini mungkin Kak Erin, apakah betul dari suara Ibu pun belum terdengar? Iya, betul. Belum terdengar, Ibu. Ya, mungkin Malam, oh iya, baik Ibu Pur, selamat malam. Kak Tita, Romo, Kak Erin, semuanya Selamat malam Ibu, terima kasih Ibu. sudah boleh ikuti diskusi keluarga. Dari saya, benar tadi yang disampaikan Romo dan Ibu Hadiana, awal menikah itu memang harapannya itu banyak banget, gitu ya, maksudnya, dan pastinya itu yang indah-indah gitu, yang bagus-bagus. Tapi ya setahun 2 tahun gitu ya. Lalu setelah punya anak dan ya berbagai hal gitu, nah itu tadi kekurangannya mulai muncul nih, kelihatan. Sampai terpikir, ini ya gitu loh, padahal kayaknya dulu bukan ini. Gitu. Oh ini ternyata, tapi ya sudah ya mau ya, karena kan ya harus diterima gitu kan. Sampai bener gak sih ini gitu kan, tapi ya bagaimana lagi gitu kan, memang harus diperjuangkan gitu. Lalu berikutnya memang keluarga itu kan memang harus kuat ya fondasinya gitu, karena kan akhirnya ke anak gitu. Kalau kebetulan saya di panti asuhan ya, jadi banyak sekali anak-anak dari korban perceraian ataupun tidak bercerai tapi berpisah, itu sangat banyak, mayoritas hampir seperti itu. Di samping perceraian juga karena ekonomi. Jadi nggak tahu ekonomi itu akibat dari perceraian atau perceraian itu akibat dari ekonomi yang kurang. Jadi kayaknya itu sambung menyambung dan dampaknya ke anak. Dulu kita sering dengar anak tuh harus orang tua harus mengerti anak. Tapi kalau yang saya rasakan sekarang tuh banyak juga anak yang mengerti orang tua, karena dia mengerti kondisi orang tua, makanya dia rela untuk tinggal di panti. Kalau dia nggak mengerti, ya dia pasti nggak mau di panti. Karena dia mengerti, ya dia mau tinggal di panti. Untuk yang saya alami ya, pengalaman saya seperti itu. Jadi untuk zaman sekarang ini anak dan orang tua itu emang harus sudah saling mengerti. Kita nggak bisa nuntut salah satu saja yang mengerti, harus dua-duanya untuk memperbaiki hal-hal yang tadi sudah kurang benar di keluarga. Dan yang paling penting itu memang untuk mempertahankan keluarga itu ya saling mengerti juga tadi Ibu Hadiana ya. Karena kalau nggak saling mengerti akhirnya merasa paling benar atau pembenaran diri yang mengakibatkan ya mungkin ada yang berpisah dan lain-lain. Terima kasih Kak Romo, terima kasih. Terima kasih Ibu Pur. Ibu Hadiana mau menanggapi kah? Membuka mikrofon. Sorry. Oh iya, baik. Saya kira ingin langsung menanggapi Ibu Pur. Ya, terima kasih Ibu Pur telah berbagi. Ibu Pur mendampingi anak-anak di panti asuhan, dan di latar belakang dari anak-anaknya mungkin banyak juga anak-anak yang dari latar belakang keluarga yang mungkin bermasalah gitu ya, sehingga akhirnya perlu untuk dibimbing di panti asuhan. Dan Ibu Pur tadi sempat menanggapi bahwa ternyata saling memahami menjadi kunci yang penting. Ya, tidak bisa hanya satu pihak saja, misalkan orang tua saja yang memahami anak, tapi anak juga perlu untuk bisa saling memahami gitu ya apa yang diharapkan oleh orang tua. Begitupun juga mungkin pasangan gitu ya, bahwa untuk seorang istri dan seorang suami juga tidak bisa menuntut untuk istrinya saja yang dipahami, suaminya tidak perlu dipahami gitu ya. Jadi semuanya perlu bisa untuk saling memahami sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik untuk menjalankan perannya. Baik, terima kasih banyak ya Bu Pur. Apakah tadi sempat saya melihat Ibu Amanda ya, mungkin mau tadi silakan Ibu. Tadi pas mau bicara terus kepental. Oh iya, silakan Ibu. Oke, mungkin saya mau tambahin bahwa
Dulu pada saat sebelum menikah, kebetulan saya saya beragama Katolik, dan di gereja memang diharuskan sebelum menikah untuk mengikuti kursus persiapan pernikahan. Waktu itu saya merasa cukup terbantu, walaupun menurut saya sebenarnya masih kurang ya, karena menurut saya perlunya lebih dalam lagi untuk mengetahui gimana sih relasi antar pasangan itu. Dan kalau saja mungkin di awal sudah lebih dalam untuk menggali bagaimana pola komunikasi antar pasangan, itu mungkin akan lebih mudah di 5 tahun pertama paling enggak. Karena 5 tahun pertama tuh masa-masa adaptasi yang luar biasa, dari walaupun mungkin sudah kenal ya, tapi tetap aja kan penyesuaian dua keluarga besar itu menjadi PR besar gitu ya, sehingga cukup rentan lah untuk 5 tahun pertama perkawinan. Dan mungkin saya melihat perlu diperbanyak ya, mungkin kebetulan ini karena di lingkungan gereja Katolik gitu ya, tapi kelihatannya perlu lebih banyak disebarkan ke masyarakat pentingnya persiapan pernikahan, sehingga pada saat pasangan itu membangun rumah tangga benar-benar ada punya pemahaman yang sama bagaimana membangun rumah tangga, bagaimana membagi peran antar bapak dan ibu, bagaimana memberikan tadi yang Ibu juga sempat sampaikan, mengasuh anak dengan cinta gitu ya, bagaimana mungkin juga membuat anak menjadi cekatan, sehingga paling enggak di awal-awal pernikahan ini sebelum pernikahan itu udah punya pandangan yang sama gitu, sudah punya pemahaman yang sama, sehingga berjalannya tuh enggak yang berjalan satu ke kiri, satunya ke kanan gitu ya. Tapi minimal walaupun punya pendapat sendiri, punya punya kesepakatan di mana sih sama-sama win-win solution gitu ya, sama-sama yang bisa satu suara gitu. Kemudian saya juga merasa pentingnya kita kalau memang komunikasi kita kurang baik dengan pasangan, pentingnya ada entah mungkin disebut retret keluarga atau workshop keluarga, sehingga selalu terpelihara itu cinta di antar anggota keluarga, antar suami sama istri, orang tua dengan anak, itu cinta itu terus membara gitu. Karena menurut saya kalau udah 5 tahun nih lewat aman gitu kan ya, tapi masih ada tahun-tahun berikutnya yang ternyata mungkin tadi mungkin ya, Ibu Hadiana juga sempat bilang banyak yang di tengah sebenarnya kayaknya masih bertahan gitu, mungkin sudah 20 tahun pernikahan, tapi isinya atau kualitasnya mungkin sebenarnya nggak baik gitu. Nah ini kan perlu dipelihara ya, dan saya yakin banget bahwa walaupun di awalnya mungkin disatukan oleh cinta, tapi cinta itu kalau nggak dipelihara, kalau nggak apinya itu nggak dikipasin gitu ya, itu bisa padam dengan sendirinya gitu. Tiba-tiba kok udah hilang nih rasanya, udah cuma tinggal kayak teman sekos gitu ya. Jadi udah nggak ada gregetnya lagi. Nah, memelihara gregetnya ini kan perlu usaha yang besar gitu. Dan kalau memang dari kedua pasangan ini komunikasinya kurang baik atau nggak mau saling terbuka satu sama lain, minimal kalau ikut mungkin entah kegiatan yang seperti apa gitu ya, atau di tengah masyarakat digalakan atau kita coba bikin gerakan workshop keluarga, sehingga semakin banyak yang bisa merasakan kembali itu cinta, kerekatan antar satu sama lain gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Amanda, luar biasa lengkap sekali.
Tadi Ibu Amanda sempat mengatakan bahwa pentingnya gitu ya persiapan sebelum menikah gitu. Memang sebetulnya mungkin di beberapa agama juga sebenarnya sudah ada, mungkin dengan metodenya masing-masing. Tapi itu pun dirasa sebetulnya masih kurang gitu ya, karena mungkin waktunya yang terbatas gitu ya. Jadi sehingga suatu materi di dalam persiapan pernikahan itu belum benar-benar dalam, sehingga mungkin dalam membangun persiapan pernikahan secara mungkin psikologisnya itu sepertinya kurang dalam gitu ya, sehingga mungkin itu bisa menjadi rancangan kita bersama untuk disebarluaskan ke masyarakat luas. Itu mungkin nanti kita bisa berkolaborasi untuk membuat suatu rancangan program yang dimana itu bisa digunakan untuk masyarakat luas untuk untuk jadi wadah gitu ya, untuk setiap pasangan ini benar-benar bisa mempersiapkan diri, terutama di bagian psikologisnya, supaya nanti ketika waktu lagi di dalam 5 tahun pertama itu sesuatu mungkin badannya tuh lagi besar-besarnya gitu kan, tiba-tiba harus beradaptasi dengan peran yang baru, dengan keluarga besar yang mungkin sangat berbeda latar belakangnya, dan itu pastinya sesuatu tantangan yang besar. Tapi dengan kurangnya persiapan itu akan membuat mungkin seorang individu menjadi lebih sulit untuk bisa beradaptasi. Dan tadi bahwa cinta ini untuk pasangan juga tidak bisa hanya dibiarkan gitu ya, bahwa seperti api lama-lama padam gitu. Jadi ternyata harus ada usaha yang terus-menerus dilakukan oleh setiap pasangan walaupun sudah menikah untuk bisa tetap mempertahankan api cinta ini gitu ya. Bahkan mungkin lebih ditingkatkan lagi supaya nanti ketika ada badai itu datang, si api cinta karena sudah besar mungkin bisa malah kuat untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan ini. Itu juga tadi sempat dikatakan apakah ada retreat atau workshop. Nah ini bisa juga jadi salah satu awal untuk kita bisa merancang untuk bersama supaya menjawab kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat luas. Baik, terima kasih Bu Amanda. Mungkin Kak Irwin, waktu kita apakah cukup untuk kalau ada yang memberikan pendapat lagi, Kak? Saya tertarik satu yang tadi memanjangin apa dikatakan Ibu Hadiana ya. Sewaktu Ibu berbicara, saya langsung berpikir, jangan-jangan suami istri ini setelah menikah dan punya anak, sibuk mendidik anak, dan akhirnya mereka menjadi manajer-manajer gitu ya. Jadi tidak ada bonding yang tadi ditekankan, tidak ada bonding antara suami istri. Maka kalau dihubungkan dengan tadi Ibu Amanda mengatakan, baik sekali peran pemuka agama ya, peran pemuka agama. Saya senang bahwa di saudara-saudara kita tauziah juga sudah berbicara tentang apa hidup berkeluarga. Jadi peran pemuka agama yang semakin menyadarkan bahwa keluarga itu dibangun bukan supaya mudah pecah gitu ya, bukan supaya mudah jatuh dalam perpisahan, tetapi supaya semakin kuat. Maka kalau pemuka-pemuka agama ini menyadarkan umatnya dengan mengatakan bahwa bangsa yang kuat itu terbangun dari keluarga yang harmonis. Dan keluarga itu menjadi harmonis hanya terjadi kalau suami istri masih ada rasa sayang satu dengan yang lain. Jadi saya kok ingin mengatakan bahwa penting banget gitu orang-orang yang nggak sadar ini kadang-kadang tidak sadar karena katakanlah tadi kurang dipersiapkan, hanya tahu bahwa oh nanti otomatis setelah kawin juga kamu tahulah nanti bisa jalan begitu saja gitu ya. Rupanya kok tidak gitu ya. Maka dari itu toh perlu sekali bahwa ada orang-orang yang berpengaruh, yang berbicara, yang menyadarkan mereka. Terima kasih, itu tambahan saya. Thank you. Nah, terima kasih Romo telah melanjutkan lagi. Jadi ternyata pentingnya peran pemuka agama. Tadi mungkin Romo sempat bilang bahwa mungkin ada beberapa pemuka agama yang tidak berkeluarga, tapi ternyata perannya sangat penting untuk bisa membuat suatu keluarga ini tetap utuh, bisa tetap harmoni di dalam menjalankan perannya. Dan tadi bagaimana ketika sepasang suami istri ini berhasil, itu dampaknya akan luar biasa, kan mungkin punya kemungkinan besar punya keluarga yang bisa menjalankan perannya dengan baik, dan nanti setiap keluarga ini akan menjadi landasan untuk bisa membuat suatu bangsa yang kuat begitu ya Romo ya. Wah,
Jadi semoga setiap keluarga-keluarga yang mungkin nanti Romo, Ibu Bapak dampingi, ini bisa berhasil dan semakin kuat, dan kita ternyata akan berdampak yang luar biasa kepada bangsa kita sendiri. Ya, Kak Eri, masih adakah waktu untuk kita misalkan ada yang mau memberikan lagi? Betul, Kak Tita, masih ada. Kita sampai 21.10. Oke, siap. Wah, ternyata masih ada waktu 6 menit lagi. Jadi di sini saya melihat ada dari Lentera Anak Pelangi. Ada Bang Wardiman. Apakah Bang Wardiman mau memberikan sharingnya? Silahkan, Bang. Memang, Bang, suaranya sepertinya belum masuk. Halo? Iya, sudah. Iya, sudah terdengar. Baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Wardiman dari Lentera Anak Pelangi yang mendampingi anak dengan HIV. Nah, anak dengan HIV ini juga merupakan salah satu ya korban dari kesilapan dari kesejahteraan keluarga lah ya. Banyak hal faktor yang menyebabkan mereka bisa jadi kena HIV. Itu salah satunya perceraian, perselingkuhan, dan nggak ada keterbukaan antara suami dan istri seperti itu ya. Cuman balik lagi ke pernikahan di zaman sekarang ini ya, sangat gampang banget untuk orang ya menikah tanpa persiapan. Ya kita lihat aja aplikasi-aplikasi yang sangat gampang diakses orang ya, untuk maaf kata OpenBO, terus aplikasi pacaran, ngedate sesingkat itu gitu. Banyak yang terjebak sehingga melaju ke pernikahan. Pacaran yang singkat itu menurutku sangat mempengaruhi kualitas hubungan suami istri di masa depan. Ya, dari segi emosi, relasi, dan lain-lain. Banyak juga yang saya lihat di media sosial dengan gampangnya melakukan pernikahan siri, gitu ya, pernikahan siri yang ya keresmiannya belum tentu bisa kita terima gitu, dan sangat banyak di daerah saya juga banyak seperti itu, dengan bayar 500.000 sudah bisa nikah siri. Nah, habis itu nggak beberapa lama cerai, anaknya sudah ada, anaknya jadi korban dari seperti itulah ya, sampai dititipkan di panti dan segala macamnya. Ya, itu sih salah satu faktor dari dampak teknologi yang mengakibatkan keharmonisan keluarga itu jadi berkurang. Ya, yang lainnya adalah ekonomi. Tidak adanya sumber pendapatan yang memadai. Ya, kemiskinan salah satu faktor besar lah ya di mana-mana pun di seluruh daerah, termasuk di Jakarta. Banyak orang yang sampai ya jual diri, menghalalkan segala cara untuk memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, salah satunya juga SDM kita kurang tinggi tentang bagaimana dia bisa mencari pekerjaan, bagaimana dia bisa mencari pendapatan yang halal lah gitu ya. Oke, selanjutnya ya komunikasi tadi ya, banyak orang yang gampang cerai karena tidak adanya keterbukaan komunikasi, ya merugikan semua pihak sih, yang mempertahankan emosi dan egonya masing-masing. Saya sudah melakukan ini, tanggung jawab apa, peranmu apa, jadi bentrok, mereka saling mempertahankan egonya tadi. Ya kalau sudah cerai gitu, trauma, ke ayah juga trauma, ke ibu juga trauma, dan apalagi ke si anak, dan nggak ada yang diuntungkan dari sebuah perceraian. Apa yang bisa kita berikan? Ya seperti yang dibilang Romo dan ibu tadi, ya perlu digunakan kursus pernikahan ya sebelum melaju ke pernikahan, karena itu sangat mempengaruhi bagaimana relasi dan keberlangsungan mereka setelah menikah. Nah, yang kedua menurut saya selama ini sudah ada tapi belum
belum kita galakkan, yaitu lembaga konsultasi keluarga. Itu di agama, di pemuka agama mungkin bisa salah satunya ya. Cuman di dinas sosial, di panti-panti, mereka udah menyiapkan satu orang untuk itu, untuk bisa diajak konsultasi tentang berbagai permasalahan yang ada di dalam keluarga itu. Ada psikolog, ada pekerja sosial, ada juga dari pokoknya dari pihak kesehatan lah ya, bagaimana supaya bisa diajak konsultasi dengan permasalahan keluarga. Itu aja sih Kak, yang intinya ya akarnya itu tadi perlu diatasi dulu, mencegah permasalahan sebelum dan sesudah menikah. Itu aja sih Kak. Terima kasih Bang Wardiman untuk sharingnya dari pengalaman mendampingi juga anak-anak dari HIV ya. Nah, jadi tadi Bang Wardiman juga mengatakan bahwa ternyata pentingnya untuk kita bisa mengambil keputusan secara matang untuk bisa mungkin mengambil keputusan untuk menikah gitu ya. Dan mungkin juga banyak hal keputusan yang benar-benar harus dilihat secara konsekuensinya nanti apakah akan berdampak buruk kepada diri atau bahkan nanti juga kepada keluarga begitu ya Bang. Dan sempat juga tadi ada lembaga konsultasi keluarga dan ini bisa juga dilakukan ya untuk kita benar-benar menggunakan pelayanan ini gitu ya secara maksimal. Mohon maaf ya.